Baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami di sepanjang tahun 2020. Dan kami bersyukur oleh karena kami sudah ada di penghujung tahun 2020 dan kami rindu menaikkan ibadah syukur, pujian syukur, doa syukur di malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, merindukan juga nasihat firman-Mu pada malam hari ini, dan biarlah berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman, dan berikan sikap hati bagi kami belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali oleh karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kita sekalian, sehingga kita ada di penghujung tahun 2020. Tepatnya tanggal 31 malam hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 103, Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 18. Kita akan melihat bagian-bagian firman Tuhan ini dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2020. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah satu rangkaian dalam Mazmur pasal 103 yang termasuk Mazmur yang sangat indah, yang sangat meneguhkan dan menguatkan, khususnya dalam pasal 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 ada begitu penghiburan yang luar biasa. Demikian juga ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22, ajakan untuk memuji Tuhan. Dan di tengah-tengah itu ayat 15 sampai ayat 18 berbicara tentang siapakah manusia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani, dalam menapaki hari-hari hidup kita, kita harus sungguh-sungguh menyadari 3 hal penting sehingga kita bisa memberi makna dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita 3 hal penting yang harus kita sadari itu. Satu persatu akan kita lihat. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup itu singkat. Jadi untuk memaknai kehidupan kita, ada 3 kesadaran yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa hidup itu singkat. Dalam ayat 15 dan ayat 16 itu dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Berbunga di sini berbicara tentang keceriaan. Ada hari-hari yang ceria, tapi ada saat-saat di mana kita mengalami kelesuan mungkin. Karena bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ada saat-saat di mana kita mengalami itu. Tetapi kita harus memahami bahwa hidup itu singkat. Dan dibandingkan dengan Allah yang adalah kekal. Hidup itu singkat, dibatasi oleh waktu, dan Allah itu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara,
pemahaman bahwa hidup itu singkat akan menolong kita untuk dapat sungguh-sungguh menyadari bahwa banyak sekali keterbatasan. Baik keterbatasan dari sisi waktu, keterbatasan dari sisi jasmani, kekuatan, dan kita membutuhkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita pahami, bahwa hidup itu singkat. Karena hidup itu singkat, maka kita harus mengisi hidup itu menjadi sesuatu yang sangat berarti, memanfaatkan setiap waktu dengan baik. Hal yang kedua, kesadaran yang kedua harus kita miliki supaya hidup itu menjadi berarti, yaitu hidup itu fana. Kalau bicara hidup singkat itu berkaitan dengan waktu. Kita terbatas. Bagian lain firman Tuhan mengatakan 70, 80, kemudian hiasannya itu pergumulan, penderitaan. Mungkin lebih dari 80. Nah ini tetapi singkat. Seperti bunga yang layu. Yang kedua, hidup itu fana. Fana ini artinya dapat rusak, penuh dengan kelemahan. Kefanaan kita yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini membuat kita harus sungguh-sungguh menyadari, karena kefanaan kita, kelemahan kita, maka kita membutuhkan Tuhan yang adalah perisai, Tuhan yang adalah kekuatan kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup itu fana dan kita penuh dan kelemahan, dapat rusak, kita tidak bisa membanggakan diri dan kekuatan kita sendiri, karena ketika kita membuat seperti itu atau menyatakan dalam diri kita seolah-olah kita kuat, dan ketika kelemahan atau ada pergumulan persoalan datang menerpa kita, kadang-kala kita mengambil keputusan untuk dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, kesadaran yang ketiga yang perlu kita sadari, yaitu kita harus menyadari bahwa Allah itu kekal, kasih-Nya kekal. Artinya begini, hidup singkat, terbatas, hidup itu fana, dapat rusak, penuh kelemahan, tetapi kita memiliki Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Kata Allah di sini digunakan istilah Elohim, Dia yang perkasa. Tetapi kata Tuhan, itu Yahweh, Dia yang adalah penolong, Dia adalah juru selamat. Jadi ketika kita memahami bahwa hidup itu singkat, hidup itu fana, dan Allah yang kekal, maka kita mestinya bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Allah kita. Dan dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu akan diberikan kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang, pertama orang yang takut kepada Dia, takut kepadanya. Yang kedua berpegang pada perjanjiannya, yang taat pada firman-Nya. Tahun 2020 telah kita jalani, kita tapaki. Dan secara khusus di pandemi virus corona yang mulai pada bulan Maret itu mulai gencar atau mulai heboh di Indonesia, dan telah merusak banyak tatanan kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin berkeluarga. Nah, pergumulan-pergumulan ini harus kita sadari bahwa memang ini pandemi ini seolah-olah mengatakan, hidupmu singkat, kau fana. Karena itu tetap berpaut kepada Allah dan akan mendapat kasih setia Tuhan apabila kita takut akan Dia, kita berpegang pada perjanjiannya, janji-janjinya akan menguatkan kita, kita taat pada firman-Nya. Sehingga sekalipun di tengah-tengah pandemi, kita akan menjalani hari-hari hidup kita dengan tenang. Kita akan menjalani hari-hari hidup kita dengan optimis, karena orang-orang yang takut akan Tuhan, ada janji di sini ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau Tuhan telah menyertai kita di tahun 2020, dalam susah maupun senang, suka dan duka, pergumulan-pergumulan mungkin kita jalani. Dan kalau kita mau jujur, justru dalam pergumulan, dalam persoalan kita mengalami Tuhan. Maka di tahun 2021, beberapa jam lagi, kita akan memasuki 2021 dengan optimisme. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan akan terus menyertai kita. Karena itu berharap dan bergantunglah terus kepadanya,
Allah yang hidup. 3 hal yang harus kita sadari. Kita harus sadari 3 hal penting. Yaitu yang pertama, hidup itu singkat. Karena hidup itu singkat, bersandarlah, berharaplah kepada Allah yang kekal. Secara khusus saya akan menegaskan Bapak Ibu Saudara, yang terpenting itu bukan masalah di hidup ini saja, tetapi setelah hidup ada kehidupan kekal. Dan Alkitab berkata bahwa satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup adalah Yesus Kristus. Ketika kita percaya dan menerimanya, kita diberikan hidup yang kekal. Nah, ketika kita memiliki hidup yang kekal, hidup yang sementara itu, umur berapapun Tuhan panggil, tidak masalah. Tetapi kita harus menyadari bahwa hidup itu singkat. Yang kedua, hidup itu fana, penuh kelemahan. Karena hidup itu fana, bisa rusak, dapat rusak, penuh dan kelemahan. Bersandarlah kepada Tuhan, kepada tangan yang kekal, Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Di tahun 2021, sambutlah dengan penuh syukur. Tahun 2021, teruslah bergantung kepadanya, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih setiamu dan rahmatmu lah ya Tuhan, yang memungkinkan kami ada sampai saat ini. Sehingga kami telah menapaki hari-hari hidup di tahun 2020, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyertai, yang menjaga keluar masuk kami. Ketika kami masuk ke tahun 2021 nanti, kasih sayang Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga susah ataupun senang, kami akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.